Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali belajar dan menuntut ilmu, meskipun masih dalam suasana online ya. Semoga kalian tetap semangat. Nah, untuk itu mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah, kemudian dilanjutkan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga doa yang telah kita lantunkan tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya nanti teman-teman silahkan untuk mengisi absensi di link yang telah dibagikan di grup WA masing-masing. Pokoknya jangan lupa untuk mengisi link absensi ya. Insya Allah untuk absensinya nanti akan ditunggu sampai jam 8 malam. Jadi teman-teman masih punya banyak waktu untuk mengisi absensi tersebut. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu lalu, yaitu pembelajaran akidah akhlak. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sifat-sifat Allah. Kalau nggak salah, pekan lalu kita sudah belajar sekitar 6 ya, ada 6 sifat-sifat Allah. Nah, teman-teman masih ingat nggak nih apa saja sifat-sifat Allah yang kita pelajari minggu lalu? Coba diingat-ingat dulu. Ada 6 sifat wajib dan juga ada 6 sifat mustahil bagi Allah yang telah dipelajari minggu lalu. Nah, ingat ya. Nah, yang pertama itu ada sifat wujud, kemudian ada juga sifat hidam, terus ada juga sifat baqo. Nah, itu beberapa sifat-sifat Allah yang telah kalian pelajari minggu kemarin. Kemudian pada hari ini kita akan lanjutkan materi tentang sifat-sifat Allah tersebut. Hari ini kita akan melanjutkan sifat-sifat Allah yang ke-7 sampai dengan yang ke-13. Jadi silahkan disiapkan alat tulisnya, buku tulis, pensil, bolpen, dan yang lainnya, karena hari ini kita akan belajar dengan semangat. Baik teman-teman, sifat wajib bagi Allah yang ke-7 yaitu sifat wajib kodrat yang artinya kuasa, sedangkan sifat mustahilnya adalah ajlun yang artinya lemah. Nah, teman-teman masih ingat ya bahwa sifat mustahil itu adalah kebalikan dari sifat wajib bagi Allah, seperti itu. Jadi mustahil itu sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kodrat artinya adalah kuasa. Allah itu memiliki kekuasaan yang sangat agung, dan kekuasaan Allah itu tidak terbatas waktu, tidak terbatas ukuran, dan Allah itu memiliki kekuasaan yang sangat agung. Berbeda dengan manusia memang memiliki kekuasaan, tapi kekuasaan yang dimiliki manusia itu bersifat sementara dan terbatas. Contohnya apa ya kira-kira? Nah, coba teman-teman bayangkan, di negara Indonesia ini siapa orang yang paling berkuasa? Nah, orang yang paling berkuasa di Indonesia adalah Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Tapi, apakah Bapak Presiden itu akan memimpin negara Indonesia secara terus-menerus? Tidak kan ya? Nah, jadi kekuasaan yang dimiliki oleh Bapak Presiden itu bersifat sementara. Ada masa jabatannya yaitu 5 tahun. Kemudian apakah Bapak Presiden Joko Widodo itu memimpin seluruh dunia? Nah, tentu tidak. Bapak Joko Widodo hanya memimpin dan memiliki kuasa di negara Indonesia. Jadi lagi dan lagi bahwa manusia itu memiliki kekuasaan, tapi kekuasaannya terbatas dan bersifat sementara.
Nah, ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan yang sangat agung, sangat luas dan tidak terbatas. Nah, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 20 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, berdasarkan firman ini, maka sudah jelas bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas, meliputi langit dan bumi. Nah, jadi jelas ya bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Kemudian yang kedelapan adalah sifat wajib Allah yaitu irodah. Kemudian sifat mustahilnya adalah karohah. Nah, iroda itu artinya berkehendak, sedangkan karoha itu artinya terpaksa. Nah, kemudian kehendak Allah itu pasti terjadi. Jika Allah memiliki suatu kehendak, maka tidak ada seorang pun, tidak ada apapun, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi ataupun menolak kehendak Allah tersebut. Karena apa? Karena Allah memiliki kekuasaan yang agung, maka Allah memiliki kehendak yang agung pula. Nah, tidak ada orang yang dapat mengatur Allah. Allah tidak dapat diatur dan Allah tidak diperintah oleh siapapun, oleh apapun. Allah tidak diperintah oleh pihak manapun. Nah, Allah menciptakan alam semesta ini juga atas kehendak Allah sendiri, sehingga Allah tidak dipaksa untuk menciptakan alam semesta ini. Berbeda dengan manusia ya, manusia juga memiliki kehendak. Misalnya, teman-teman ada yang memiliki kehendak, punya keinginan untuk menjadi seorang polisi, tapi teman-teman tidak punya kuasa untuk bisa melakukan kehendak tersebut. Karena apa? Karena yang memiliki kuasa untuk dapat mengabulkan kehendak tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu juga bisa memiliki kehendak, tapi manusia tidak mempunyai kuasa untuk melaksanakan kehendak tersebut. Seperti itu ya. Jadi apapun yang diinginkan oleh manusia itu tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sifat wajib Allah ini dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Yasin ayat 82 yang artinya, sesungguhnya perintahnya apabila ia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah ia. Seperti itu. Jadi Allah tidak membutuhkan pihak manapun, Allah tidak membutuhkan siapapun untuk dapat mengabulkan kehendaknya, tapi Allah berkehendak atas dirinya sendiri, atas kemauannya sendiri, dan tidak dipaksa oleh siapapun. Seperti itu. Nah, selanjutnya sifat Allah yang kesembilan. Yang kesembilan ya, sifat wajib bagi Allah yaitu ilmun, sedangkan sifat mustahilnya adalah jahlun. Tahu kan ilmun artinya apa? Masa nggak tahu? Ayo. Ilmun itu artinya mengetahui, sedangkan jahlun itu artinya bodoh. Ya, jadi ilmun itu artinya mengetahui, sedangkan jahlun artinya bodoh. Kemudian Allah adalah pencipta alam semesta, begitu pula Allah mengetahui apa saja yang ada dalam alam semesta tersebut. Allah mengetahui segala ciptaannya dan tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui. Dalam sifat Allah ini, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 16 yang artinya, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Ya, jadi Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian sifat wajib yang ke-10 yaitu sifat wajib hayat yang artinya hidup. Kemudian sifat mustahilnya adalah mautun yang artinya mati. Ingat, hayat artinya hidup.
Maksudnya gimana? Sifat wajib bagi Allah kok artinya hayat, hidup. Artinya bahwa Allah itu tidak akan mati dan Allah akan kekal selamanya. Nah, seluruh kehidupan makhluk hidup yang ada di alam semesta ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengatur bagaimana kehidupan makhluk di bumi, Allah yang mengatur bagaimana kehidupan mungkin di langit atau di angkasa, semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan mati, berbeda dengan manusia. Manusia itu punya batasan umur, misalnya umur 50, jatahnya hanya sampai 50 saja, maka dia akan mati di umur 50 tersebut. Atau jatahnya ternyata tidak sampai 50, hanya sampai 25 tahun. Nah, maka dia akan mati di umur 25 tahun tersebut. Sedangkan Allah adalah yang maha kekal, tidak akan mati dan akan kekal selamanya. Hal ini terdapat dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Kemudian sifat-sifat Allah yang ke-11. Nah, sifat wajib bagi Allah yang ke-11 yaitu sama, yang artinya mendengar. Kemudian sifat mustahilnya adalah summun, yang artinya tuli. Artinya bagaimana? Artinya bahwa Allah yang maha mendengar segala sesuatu yang diucapkan maupun yang tidak diucapkan. Allah maha mendengar semua suara yang diciptakan oleh manusia. Meskipun ada jutaan ataupun bahkan ada miliaran suara yang dihasilkan oleh manusia, tapi tidak ada satupun yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan tidak ada satupun, tidak akan pernah ada satupun alat canggih yang mampu menandingi pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah yang maha mendengar. Dan sifat mustahilnya adalah sumun, yaitu tuli. Berarti tidak mungkin dan tidak akan pernah mungkin bahwa Allah itu mempunyai sifat tuli. Seperti itu ya. Kemudian lanjut ke sifat Allah yang ke-12. Sifat wajibnya yaitu basor, yang artinya melihat, basar yang artinya melihat. Kemudian sifat mustahilnya adalah umyun, yang artinya buta. Nah, Allah itu melihat segala sesuatu, yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun tidak, bahkan yang tersembunyi dalam ruangan yang sangat gelap, ruangan yang sangat kecil sekalipun, Allah pasti melihat hal tersebut. Kemudian juga tidak akan ada yang bisa menandingi penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 21, dalam Quran surat Al-Isra ayat 1, yang artinya sesungguhnya Dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa sama itu artinya mendengar dan basar itu artinya melihat. Jadi Allah itu maha mendengar lagi maha melihat dan tidak ada satupun yang dapat sembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat-sifat Allah yang ke-13, yang terakhir ya, sifat-sifat Allah yang terakhir yaitu kalam, yang artinya berfirman. Kemudian bukmun. Nah, bukmun itu sifat mustahilnya. Bukmun yang artinya bisu. Ya, bukmun artinya bisu. Kemudian kalam itu berarti bahwa Allah berbicara melalui firman-Nya berupa wahyu. Nah, firman-Nya berupa wahyu. Jadi kalam itu Allah berbicara melalui firman-Nya berupa wahyu. Kemudian
sifat wajib ini diperjelas dalam Quran surat An-Nisa ayat 164 yang artinya, dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung, seperti itu. Nah, baik teman-teman, seperti itu sifat-sifat wajib bagi Allah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk terus diulang-ulang materi pembelajaran pada hari ini, sehingga teman-teman tidak lupa dengan materi yang telah diajarkan. Seperti hari ini sudah selesai. Nah, sudah selesai ya. Jangan lupa nanti teman-teman untuk mengisi absen pada link yang sudah disediakan, yang sudah dikirim di grup masing-masing. Pokoknya jangan lupa untuk mengisi link absensi, akan ditunggu sampai jam 8 malam. Nah, kemudian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga amal ibadahnya, jangan lupa sholatnya, kemudian untuk terus meningkatkan iman, imun, dan juga kesehatan tubuh kita, seperti itu. Nah, alhamdulillah, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.